Pemirsa, Gubernur Petahana Basuki Cahayapurnama atau Ahok mengajak calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 1 Agus Harimurti Yudhoyono untuk bertemu. Ya, ajakan tersebut disampaikan Ahok saat ditelepon oleh Agus dan Silvi. Pasangan Cagup-Cawagup DKI nomor urut 1 Agus Yudhoyono, Silviana Murni telah berkomunikasi dengan pasangan Basuki Cahayapurnama Jarod Saiful Hidayat. Agus memberi selamat atas kemenangan Ahok Jarod di Pilgub DKI berdasarkan hasil hitung cepat beberapa lembaga survei. Menyambut hal ini, Gubernur Petahana ini mengucapkan terima kasih dan berencana akan bertemu Agus Silvi. Sejumlah pengamat memprediksi ini merupakan langkah Ahok untuk mencari dukungan dalam putaran kedua nanti. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengungkapkan Partai PKB, PPP, dan PAN berpotensi untuk diajak berkoalisi untuk mendukung Ahok Jarod. Semalam udah telepon, udah ngomong Bu Silvi, memang kita kenal baik kan. Saya kirim salam juga pada Pak SBY, biasa gitu. Baik memang, saya sama Pak Agus baik, sama Bu Silvi juga baik. Pemirsa Lansor, kali ini kita akan membahas Pilkada DKI Jakarta yang mengundang banyak sekali tanggapan dari netizen di sosial media dengan tajuk Pilkada DKI di Mata Netizen. Bersama kita sudah hadir narasumber, pakar komunikasi politik Emrus Yombing, dan sebelum membahas lebih lanjut, dan satu lagi melalui sambungan telepon, kita juga sudah tersambung dengan sosiolog dari Untirta, Sohaib Amiruddin. Dan sebelum kita ke narasumber, kita simak paket berita berikut ini. Riuh Pesta Demokrasi tergambar dari sosial media. Berdasarkan data Indikator Indonesia, menjelang pemungutan suara, perbincangan tentang Pilkada DKI Jakarta mencapai 33.000 tweet yang berasal dari seluruh provinsi di Indonesia dengan 4.464 akun Twitter. Pasca pemungutan suara, perbincangan Pilkada DKI mencapai 85.578 tweet dari seluruh provinsi di Indonesia. Warga DKI yang menggunakan hak pilih juga mengunggah foto jari dengan tinta ungu hingga menulis harapan mereka dari Pilkada DKI Jakarta 2017. Sosiolog menilai apa yang disampaikan warga melalui sosial media merupakan harapan untuk sosok pemimpin dan Jakarta yang lebih baik. Tweet warga DKI melalui Twitter didominasi 3 bentuk ekspresi, yaitu antisipasi, kepercayaan, dan apresiasi kebahagiaan. Warga DKI juga mengapresiasi Agus Harimurti Yudhoyono yang menyampaikan selamat kepada Ahok dan Anies Baswedan yang melaju ke putaran kedua berdasarkan berbagai hasil quick count. Sejauh mana sosial media menggambarkan dan mewakili suara rakyat tentang Pilkada DKI? Apa makna dan harapan warga DKI dari Pilkada? Tim Liputan, Berita 1. Ya, itu tadi paket berita tentang bagaimana pilkada di mata netizen, di masyarakat sebetulnya intinya ya Bang Emrus ya. Ini nampaknya memang banyak sekali harapan dari warga, termasuk warga DKI Jakarta tentunya tentang pilkada yang kemarin berlangsung. Bagaimana Bang Emrus melihat hal ini? Saya kira sangat wajar harapan itu sangat ditaruh oleh masyarakat Jakarta karena kita lihat tingkat partisipasi mereka untuk ke kotak suara itu mencapai menjelang 80%, gitu ya. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa masyarakat Jakarta atau masyarakat pada umumnya di Indonesia menginginkan pemimpin mereka adalah pemimpin pilihan mereka. Artinya apa? Bahwa mereka tidak mau suara mereka tidak masuk sehingga jawara mereka bisa kalah. Oleh karena itulah kita melihat bahwa di Jakarta misalnya 3 pasangan ini sangat luar biasa, bisa menjadi magnitud ya bagi para masyarakat untuk datang ke kotak suara. Inilah yang saya sebut, istilah yang saya pakai adalah kerja demokrasi, bukan pesta demokrasi. Artinya ada effort yang diberikan oleh masyarakat dan juga para komponen penyelenggara pemilu dan juga peserta pemilu pilkada tersebut. Jadi effort yang mereka lakukan ini dalam rangka melahirkan pemimpin kita ke masa depan, yaitu 5 tahun ke depan di beberapa daerah di Indonesia, khususnya di Jakarta. Abang tampak yakin sekali apakah memang jagoannya menang di versi quick count kemarin?
Saya pikir karena ini rahasia begitu ya, saya tidak mau terpancing mana yang Pemilu saya pilih. masih luber dan Tetapi jurdil yang ya. pasti bahwa masyarakat Jakarta telah menentukan pilihan mereka dan salah satu pasangan itu Agus telah menyatakan bahwa dia satria menerima kekalahan itu. Saya pikir tokoh-tokoh yang semacam ini yang harus kita beri apresiasi. Iya. Dua tokoh yang kedua yang menang ini dari menurut versi Quick Count adalah bahwa tokoh yang memang sangat luar biasa. Dua-duanya punya kemampuan memimpin Jakarta nanti, tergantung rakyat mengambil keputusan. Tetapi suatu hal yang menarik dari Mas Agus, bahwa dia mengatakan satria tidak menyalahkan pihak lain. Seringkali pemilu-pemilu yang lalu, kalau dia kalah, selalu membuat ya penyelenggara pemilu lah atau apalah. Laporan ke MK Betul. banyak sekali. Betul. Ya. Jadi ini saya kira perlu dicontoh oleh siapapun yang menerima kekalahan. Kalau kita bicara tingkat partisipasi sampai 80% ini 85% ini sebenarnya 15% di atas ekspektasi dibanding pilkada yang sebelumnya juga. Ya, pilkada sebelumnya Ini sekitar juga, 60-an. Ya, tidak terlepas dari peran netizen di sosial media. Oh, sudah pasti. Bang Emrus melihatnya seperti apa? Kalau kita lihat memang banyak sentimen negatif dibanding sentimen positifnya begitu. Tapi mendekati hari pemilihan ternyata memang banyak isu yang berkembang itu menimbulkan sentimen positif ternyata. Jadi begini, netizen ini kan suatu komunikasi langsung di antara masyarakat. Teori komunikasi mengatakan komunikasi langsung itu bisa mendorong behavior, perilaku atau voting behavior. Atau tidak datang ke kotak suara. Nah, dialektika yang ada saya melihat di sosial media itu, di antara mereka ini kubu A, kubu B, dan lain-lain, justru mendorong masyarakat untuk memastikan calon mereka menang. Jadi tidak mau tidak datang. Jadi karena mereka saling dalam kritik di sosial media itu, pokoknya saya mau datang supaya jagoan saya menang. Jadi itu justru mendorong behavior mereka, voting behavior mereka datang ke kotak suara. Jadi dialektika komunikasi langsung, termasuk melalui sosial media, efeknya adalah perilaku. Sangat luar biasa, saya pikir perlu kita Sampai apresiasi. saking partisipasinya itu tinggi, antusiasme warga tinggi, Betul. itu penyelenggaraan pemilu nggak bisa nampung. Surat suaranya banyak yang kurang. Itulah kekurangan sedikit mungkin ya, kelemahan. Ya, kita ke Kang Sohaib Amiruddin, sosiolog dari Untirta. Kang Sohaib. Iya, Mas. Ya, Kang, ini kalau kita bicara soal pilkada DKI Jakarta pada umumnya ya, khususnya di pilkada DKI Jakarta, ini nampaknya memang masyarakat itu luar biasa ya. Kalau tadi Kang Emrus menganggap ini sebagai sebuah kerja demokrasi, tapi kita selalu mengingat istilah pesta demokrasi. Apakah betul-betul ini menjadi sebuah bukan euforia, tapi suasana kemeriahannya itu memang betul-betul dinikmati oleh warga, terutama warga Jakarta? Betul, Mas. Jadi kalau kita bicara pilkada itu kan sebenarnya salah satu Halo, Pak Suhaib. Halo, ya, Mas. Jadi memang pilkada itu merupakan salah satu pesta demokrasi yang dilakukan di tingkat lokal. Jadi karena diadakan di tingkat lokal, maka masyarakat di tingkat lokal pun juga merasa bahwa pilkada itu bagian daripada pesta yang diselenggarakan di daerahnya dan dia harus mensukseskan gitu. Sehingga kalau kita lihat DKI Jakarta dengan partisipasi yang sangat tinggi, itu sangat wajar karena Jakarta kalau kita lihat dari segi aspek media, itu hampir tiap hari dipublikasi yang namanya calon dan calon yang akan bertanding di dalam pilkada DKI yang diselenggarakan tanggal 15 kemarin, Mas Rudi. Ya. Jadi wajar kalau misalnya tadi Bang Emrus mengatakan bahwa ini merupakan bagian daripada salah satu kerja demokrasi. Ya kalau menurut saya itu saya sangat setuju. Tetapi yang paling penting di sini poinnya adalah pesta demokrasi yang dilakukan saat ini adalah merupakan pesta kemeriahan yang dilakukan di tingkat lokal. Jadi suksesnya atau tidak suksesnya pilkada itu tergantung kepada masyarakat lokal itu sendiri, Mas. Gitu. Oke, ini pilkada DKI Jakarta nampaknya menjadi perhatian bukan oleh warga Jakarta saja. Kalau kita lihat di netizen ya, ini kan banyak sekali orang yang bicara soal pilkada DKI itu, ada yang dari Bandung, ada yang dari daerah-daerah lain. Ini memang boleh nggak kalau dikatakan bahwa pilkada DKI Jakarta ini menjadi magnet pilkada serentak kemarin atau istilahnya barometer seperti itu? Ya, bisa jadi, Mas. Karena gini, ada dua hal membuat Jakarta ini sangat seksi diperbincangkan di seluruh Indonesia ini. Yang pertama, Jakarta itu adalah senternya komunikasi, senternya namanya kamera. Jadi hampir tiap hari itu dipublikasikan calon-calonnya. Kemudian yang kedua, yang bertarung di dalam pilkada DKI juga itu merupakan tokoh-tokoh yang sudah muncul di level nasional. Sehingga
orang-orang memandang bahwa Jakarta ini sangat penting diperhatikan dan sangat penting dilihat gitu. Beda dengan daerah-daerah lain yang jarang sekali dipublikasi di tingkat nasional, sehingga juga tidak begitu menarik diperbincangkan dari masyarakat yang ada di Indonesia, Mas, gitu. Meskipun misalkan ada juga selebritas yang menjadi ikut pilkada di Kabupaten Bekasi, misalnya ada Ahmad Dhani, itu kan selebritas nasional tuh, tapi nggak dapat juga perhatian dari, nggak terlalu banyak dapat perhatian dari netizen. Padahal juga ditunjang oleh tagline-nya yang bombastis begitu misalnya. Ya, karena itulah kita lihat bahwa semakin sering dipublikasi di media, maka itu akan sering ditonton oleh masyarakat, apalagi Pilkada DKI Jakarta ini kan selalu diangkat oleh media-media yang skopnya nasional yang ada di Jakarta, dan itu bisa ditonton di seluruh Indonesia gitu. Sehingga mau tidak mau masyarakat yang nonton TV setiap hari selalu ingin mengarahkan bagaimana menonton TV dibandingkan dengan acara-acara hiburan lainnya gitu dalam jangka 3 bulan terakhir ini, Mas Rudi, gitu. Baik, Pak Suwaib, kita tahan dulu, Bang Emrus. Kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami dalam Lunch Talk. Ya, kita lanjutkan dialog kita. Saya ingin ke Pak Suwaib dulu tadi ya. Jika memang sasaran sosial media ini yang tadi dibilang adalah masyarakat digital, kemudian bagaimana dengan masyarakat yang dunia nyatanya? Artinya sasaran sosmed ini kan mereka di pemilih muda dan juga kelas menengah ke atas begitu. Kemudian seberapa besar kemudian dari netizen ini, dari sosial media ini bisa berpengaruh terhadap mereka? Ya, kalau kita bicara pengaruh itu sangat berpengaruh, Mbak, ya, karena memang masyarakat yang melek dengan teknologi, ya tentunya informasi itu cepat sampai melalui teknologi itu sendiri. Sehingga teknologi ini tidak membutuhkan lagi orang berkumpul kemudian menyampaikan berita, tetapi dia cuma duduk kemudian punya teknologinya, dan dia duduk di sana kemudian ada informasi yang masuk, itu cepat sekali diserap gitu. Sehingga pengaruh di dalam konteks mengetahui calon, kemudian ideologi seorang calon, visi misi calon, itu cepat sekali merembet ke sana. Sehingga para pemilik media sosial ini cepat sekali menganalisa. Cuma persoalannya kemudian adalah dalam konteks DKI Jakarta, dalam 3 calon yang muncul di sana, semua boleh dikata bahwa media sosial ini yang digunakan, ada yang mengatakan bahwa ini dikacaukan, ada yang mengatakan diluruskan, dan ada yang mengatakan bahwa ini diarahkan ke kiri atau ke kanan gitu. Nah, karena situasi yang seperti inilah, sehingga bisa juga dengan membaca media setiap hari itu akan tidak percaya kepada seseorang gitu. Awalnya dia percaya, tapi tiba-tiba karena media sosial ini sangat punya pengaruh yang besar di dalam memunculkan berita-berita tentang pribadi seorang calon, akhirnya dia turun. Dan saya kira dengan adanya media sosial yang terjadi sekarang ini, kita lihat dalam Pilkada DKI Jakarta kemarin, itu seandainya barangkali kita mengatakan cuma berada pada dunia nyata, itu tidak terlalu seheboh permainan yang terjadi di DKI, ya, dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain yang tidak begitu terpapar dengan teknologi. Tetapi di DKI Jakarta, mulai dari anak yang usia 17 tahun pemilih pemula, itu sampai kepada usia 60 tahun, itu melek dengan teknologi. Sehingga ketika dia ingin mengetahui seorang calon, itu tinggal membuka media sosial, kemudian karena di media sosial itu ada kelompok-kelompok juga, Pak. Ada kelompok-kelompok, kemudian ada namanya kelompok yang tidak memihak kepada siapapun juga. Nah, kelompok-kelompok yang tidak memihak salah satu pun juga, ini adalah bisa menggerakkan situasi-situasi masyarakat yang sudah berada pada posisi A, itu bisa berubah ke posisi B. Nah, inilah sebenarnya media sosial kalau menurut saya sekarang ini dalam konteks sangat terbuka, perlu barangkali juga diantisipasi terkait dengan rambu-rambu apa yang harus digunakan di dalam media sosial ini. Karena dalam konteks masyarakat digital ini kita mengatakan hampir tidak ada rambu-rambu yang harus dia pegang sehingga terjadi kesemrautan gitu. Kecuali Undang-Undang ITE ya? Ya, Undang-Undang ITE juga tidak kuat, Mas. Ya, karena Undang-Undang ITE ini kan saya lebih cenderung begini.
supaya kita tidak sembrat di dalam proses pilkada kita ke depan terkait dengan media sosial, maka perlu barangkali setiap orang yang akan mendaftarkan di dalam media sosial itu harus melampirkan identitas dirinya. Oh, oke. Jadi ya, misalnya ada KTP atau apa saja yang terkait dengan identitas pribadi, sehingga ketika dia menyerang lawan atau menyerang seseorang secara individu, itu ketahuan bahwa ini orangnya gitu. Ya, kalau ya. kemarin-kemarin kan kita ingat ada pocong lah, ada siapa nama-nama di media sosial. Bang Emrus, ini menarik sebetulnya. Ya macam-macam. karena kesemrautan yang terjadi dalam masyarakat digital ini. Oke. Iya, gitu. ya, karena dengan tidak ketahuan identitasnya, jadi mereka bisa bebas untuk bicara apa saja gitu. Tapi memang rambu-rambu seperti itu. Saya pikir saya sudah sampaikan di berbagai forum. Artinya setiap pemilik sosial media tidak boleh dibatasi tentang berapa jumlahnya, tetapi seseorang yang memiliki beberapa dimulai dengan nomor KTP. Dan itu juga saya sampaikan ke rekan-rekan di DPR. Tapi sampai sekarang belum ada gaungnya tentang itu. Karena bagaimanapun memang kita bebas menyampaikan pesan ke ruang publik, tetapi harus juga disertai dengan tanggung jawab itu. Nah, jadi sekarang ini karena kebebasan itu tidak ada, identitas tidak ada, maka hoax yang keluar. Dan hoax lawan hoax. Dan macam-macam. Kadang-kadang itu sampai kepada ranah-ranah pribadi. Kalau hoax lawan hoax jadinya apa tuh, Bang? Ya nggak tahu lagi ya. Hoax kuadrat jadi banyak. Ya, Pak Emrus, ini menarik kalau kita melihat pilkada serentak ini. Ini kan di era yang jauh lebih menarik bagi kita masyarakat pemilih sebetulnya. Kalau dulu kan informasi itu bertebaran, nempel di mana-mana, atribut kampanye di mana-mana segala macam. Konvensional gitu ya, memenuhin pohon-pohon, pagar-pagar rumah, dinding-dinding segala macam penuh gitu. Dan semrawut, nyampah kalau menurut saya. Nah, kalau sekarang itu tidak perlu seperti itu, tapi di media sosial itu kan perangnya juga luar biasa. Nah, apakah memang pengguna yang dilakukan oleh para calon ini dengan melakukan Kampanye modern. Dalam tanda kutip perang atau kampanye modern di media sosial ini memang lebih efektif untuk meyakinkan? Saya kira iya, masyarakat. Karena memang khususnya masyarakat Jakarta, hampir semua, kalau boleh sudah katakan semua sudah memegang katakanlah digital itu, sehingga mereka bisa berkomunikasi. Tapi namun demikian kalau kita perhatikan sekarang, peraga-peraga kampanye yang konvensional tetap aja juga ada. Lihat aja misalnya katakanlah. Iya, tapi mereka masih menyibukkan para dinas kebersihan untuk menyelesaikan. Nah, untuk itulah saya katakan. Kontribusi nggak untuk mengubah, mengarahkan opini masyarakat? Apa itu? Sosial media? Enggak, yang atribut-atribut kampanye yang... Baik, akan bicara begini. Komunikasi itu akan efektif bila kita kombinasikan berbagai media. Itu udah pasti itu. Dibanding hanya satu jenis media. Misalnya salah satu contoh misalnya, kita menggunakan katakanlah media konvensional, katakanlah televisi, radio. Tetapi media katakanlah brosur masih diperlukan juga untuk menguatkan pesan-pesan yang disampaikan oleh media. Brosur ya? Iya, brosur. Bukan voucher tapi kan? boleh juga. Nah, jadi kombinasi dari berbagai sosial media inilah yang menurut saya bisa sampai efeknya sampai pada behavior. Nah, oleh karena itu ke depan kalau boleh, ini kalau media konvensional yang seperti Abang katakan tadi itu ditiadakan sama sekali, khususnya di kota-kota yang memang sudah terdedah oleh sosial media tersebut. Beda dengan kalau di Papua. Mungkin di Papua masih diperlukan itu spanduk dan lain sebagainya. Tapi khusus Jakarta saya pikir untuk menghemat biaya melalui sosial media saja dan media konvensional. Jadi yang sifatnya kampanye bahkan di ruang publik, pidato, katakanlah retorika di lapangan terbuka itu ditiadakan saja. Tapi masyarakat bisa melihat. Dangdut sama rock jangan sampai ditiadakan dong. Kalau boleh ditiadakan saja pas kampanye, dangdutnya acara nanti udah pemenangan aja. Tapi menarik nih kalau misalnya kita bicara sosial media, terus kemudian Pak Suhaib tadi bilang bahwa akun-akun itu harus didaftarkan. Betul. Tidak akan ada lagi buzzer-buzzer kalau begitu kan, karena satu orang hanya misalnya cuma boleh punya satu akun dan itu tetap daftar gitu. Mereka juga pasti ngomongnya akan lebih rapi begitu. Betul. Kita akan dalami di segmen berikutnya. Kami kembali saat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami. Ya, kita memasuki segmen terakhir. Ya. Bang Emrus, kalau kita melihat sekarang di putaran kedua nanti, pertengahan April ya, kemudian eskalasi isunya nih pasti akan berkembang lagi dan mungkin akan semakin ganas gitu. Kira-kira apa yang akan berkembang di putaran kedua nanti? Saya pikir putaran kedua ini isunya penajaman, saya pikir ya. Tidak muncul lagi isu-isu yang menurut saya yang tidak produktif itu. Karena menurut saya masyarakat sudah jenuh melihat isu-isu yang sifatnya menyangkut SARA dan lain sebagainya. Kalau itu diangkat tidak nilai jual lagi. Karena sudah terjadi imunisasi. Kemarin ini putaran pertama kemarin kan sudah orang terdedahkan dan menonton itu semua. Orang sudah imun. Kalau itu terjadi lagi, Allah
nggak ada gunanya, kan begitu. Pernah. Nah, oleh karena itulah imunisasi komunikasi sudah terjadi atau imunisasi tentang isu tersebut. Oleh karena itulah kita harapkan dua pasangan ini penajaman. Saya melihat dua pasangan ini ada dua pola. Kalau Anies sama Sandiaga menitik tekankan, kalau saya evaluasi kampanye mereka adalah leadership dan pemberdayaan. Kalau Ahok temanya akan mengusung kelihatannya kepada kinerja dan anti korupsi. Nah, ini jadi menarik. Dua-duanya bagus untuk rakyat Jakarta. Kalau menurut saya ada hal yang sebetulnya kurang dari kedua kandidat gubernur Iya, dan apa itu? wakil gubernur itu. Ukuran. Artinya gini, ketika mereka punya program kerja ini itu, tapi kapan itu akan diwujudkan? Betul, itu betul. nggak ada sama sekali di visi misi dan program kerja mereka. Mereka akan melakukan ini, tapi kapan? Itu nggak. Padahal masyarakat akan setuju. menantikan itu. Jangan semuanya nanti ternyata di 2022 baru kita bisa rasakan. Betul. Oke lah, mungkin ada yang 2022, tapi di 2021, 20, 19 dan 18, 17 tahun ini apa coba yang akan dihasilkan oleh mereka itu yang itulah nggak ada sebetulnya. Itulah politisi. Jadi mereka menawarkan suatu yang konseptual, yang abstrak. Ya. Jadi pada yang efek psikologis yang dipikatnya. Oke. Sehingga ketika dia berkuasa nanti susah kita tagih karena tidak ada ukurannya. Nah, idealnya menurut saya kalau salah satu kandidat ini mau memenangkan nanti, harusnya program yang mereka buat adalah terukur. Terukur dari sudut biaya, terukur dari sudut kualitas pekerjaan, terukur dari segi waktu. Misalnya, salah satu contoh, demikian di bidang lain. Mampu atau maukah mereka menawarkan Kali Ciliwung akan bersih dalam 2 tahun seperti Sungai Thames di Inggris? Nah, misalnya, dengan waktu sekian, dengan biaya sekian, dengan begini fotonya dan lain. Nah, seperti itu. Atau katakanlah misalnya pelayanan publik. Pelayanan publik kan masih diagung-agungkan adalah satu pintu. Bisa nggak dibentuk suatu loncatan-loncatan baru? Misalnya apa? Jemput bola pelayanan publik. Ibarat dan itu bisa dilakukan dalam 6 bulan mereka itu sudah misalnya, bisa diwujudkan. Outsourcing pakai motor, pelayanan publik, mutar-mutar melayani KTP dan lain. Toh kalau ada pembayaran kan bisa digesek. Nah, jadi kalau misalnya pelayanan satu pintu sudah terbiasa. Nah, maukah mereka ini memberikan suatu program-program yang terukur itu dan mempunyai loncatan-loncatan? Itu menjadi pemenangnya nanti. Oke, baik. Kita ke Kang Swaib. Kang Swaib. Ya, ini kalau kita melihat tadi Anda mengatakan bahwa masyarakat digital itu juga akan memberikan pengaruh dan rasanya pengaruhnya tidak kecil juga ke masyarakat dunia nyata dalam apa namanya mereka memilih nanti. Kira-kira apa yang harus dilakukan oleh para kandidat yang maju di putaran kedua di Pilkada DKI Jakarta ini untuk bisa mempengaruhi para masyarakat digital yang pasti mereka literasinya lebih tinggi ya? Iya, betul. Oke, nah ini gimana? Iya, jadi gini Mas, memang tadi Pak Emrus sudah menyampaikan bahwa Pak Emrus mengatakan bahwa di dalam pilkada ke depan di DKI putaran kedua ini memang lebih cenderung ke dua komitmen ya, misalnya anti korupsi dan kinerja. Tetapi yang ingin saya katakan bahwa di dalam konteks media sosial kemarin kita semeraut dari segi isu sara. Dan saya kira masyarakat media masyarakat digital besok kemungkinan besar akan beralih situasinya, bukan lagi isu sara yang diangkat, tetapi lebih cenderung bagaimana membangun kota lebih humanis. Karena biasanya dalam tradisi masyarakat kita, kalau sudah pernah terjadi sebuah konflik, maka dia akan terjadi konsensus. Nah, saya menganggap bahwa isu sara kemarin yang dibangun itu lebih cenderung terjadi konflik, maka akan ada konsensus namanya humanisasi. Jadi sebenarnya kota Jakarta itu harus dibangun dalam konteks humanis. Dalam terminologi sosiologi, kalau kita bicara humanis, ada 3 pendekatan yang saya tawarkan. Yang pertama adalah bagaimana membangun dalam prinsip kemanusiaan. Jakarta ini kan semrat sebenarnya Mas. Jadi perlu dibangun bagaimana memanusiakan manusia antara birokrasi dengan masyarakat. Demikian juga antara masyarakat bagaimana menghargai birokrasi. Nah ini ya muncul humanisasi di sana atau kemanusiaan. Yang kedua, harus dibangun solidaritas. Jakarta ini persoalannya sangat krusial. Bukan cuma persoalan pemerintahan yang kita lihat. Bukan bicara pelayanan publik saja. Tetapi bagaimana masyarakat menjaga Jakarta. Bagaimana masyarakat yang masuk di Jakarta betul-betul menjadi warga Jakarta dan bukan menjadi warga yang akan membuat kesemrautan di Jakarta. Nah, yang ketiga, perlu dibangun Jakarta itu dengan prinsip gotong royong. Karena dalam sebuah tradisi yang humanis, maka yang dibangun itu adalah bagaimana saling menyapa. Ya, bukan menyapa dalam konteks interaksi saja, tetapi bagaimana membangun bersama-sama dalam prinsip gotong royong itu, Mas. Oke, baik Kang Swaib Amiruddin, terima kasih banyak Bang sudah bergabung bersama kami di Landstalk.
Terima kasih Pak Suwaid. Ya. Ya, nah, Bang Emrus, ini kalau kita bicara soal membangun Jakarta, tadi dikatakan membangun Jakarta yang lebih humanis gitu. Tapi kalau kita melihat bahwa masyarakat digital itu kan hidup di dunia yang berbeda sebetulnya dengan kita saat ini misalkan. Betul. Gitu. Nah, tapi nampaknya hal-hal seperti itu juga akan menjadi daya tarik bagi bahasan mereka di sosial media. Yang humanis ini. Ya. Saya pikir kalau kembali siapa pemilik daripada sosial media tersebut, karena sosial media ini gatekeeping proses ada pada dirinya. Beda dengan media seperti ini, televisi dan lain-lain, itu ada suatu institusi sosial yang mengatur sedemikian rupa ini yang boleh, yang tidak boleh, ada visi misi. Tetapi sosial media itu adalah individu yang bersangkutan yang menentukan apa yang akan disampaikan. Persoalannya adalah tidak semua masyarakat itu punya tanggung jawab seperti itu, karena mereka tidak punya pengetahuan misalnya jurnalistik, tidak punya pengetahuan tentang kode etik jurnalistik. Sehingga saya terus terang mengatakan kalau dulu konsep yang kita dengar adalah mulutmu adalah harimaumu, sekarang jarimu adalah pisaumu. Jadi salah tekan atau apa bisa jadi masalah, bisa masuk ke kepolisian diproses. Nah, oleh karena itulah kedewasaan pemilik akun Twitter ini atau akun sosial apapun namanya, mereka diperlukan. Nah, oleh karena itu seringkali saya dorong Kementerian Komunikasi dan Informasi memberikan suatu pencerahan tentang sosial media ini kepada masyarakat. Tapi sampai sekarang kementerian ini tidak ada jalan. Mereka hanya bermain di tingkat teknologi. Tetapi bagaimana menyadarkan masyarakat tentang pentingnya penggunaan sosial media ini yang produktif. Tidak ada sampai sekarang. Itu bukannya harusnya adanya di Departemen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di sekolah-sekolah itu harusnya diajarkan mereka. Iya, tapi ini ke dalam konteks komunikasi dan informasi. Subjeknya itu ada di Kementerian Komunikasi dan Informasi. Kalaupun di backup oleh Kementerian Pendidikan, iya. Tetapi kementerian yang utama menangani bertanggung jawab tentang itu adalah Kementerian Komunikasi dan Informasi. Baik. Bang Emrus termasuk yang masyarakat dunia nyata atau dunia digital? Nah, hasil penelitian mahasiswa saya, manusia sekarang ada di daerah abu-abu ini. Di dua abu-abu. Artinya bukan di digital atau di masyarakat, tetapi dua-duanya berada mereka. Itu mahasiswa baru kemarin ujian tesis dia mengatakan bahwa manusia itu ada di dua kehidupan itu. Misalnya di sisi lain kita di dunia digital ketika kita di ruang publik, tapi ketika kita bersosialisasi dengan keluarga kita dan lain-lain sebagainya atau orang yang sangat dekat dengan kita menjadi ada di dunia nyata. Jadi manusia sekarang berada di dua dunia itu. Labil ya. Betul sekali. Saya termasuk yang dunia nyata. Ya, betul. Baik Bang Emrus, terima kasih banyak Bang sudah bergabung bersama kami di Live Stop. Terima kasih. Ya, pemirsa. Ya, demikianlah Lanso kita hari ini. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami melalui email di redaksi@berita1.tv. Atau follow kami via Twitter, Facebook, YouTube, dan juga Instagram. Nantikan Nonstop setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Terima kasih. Sampai jumpa.